Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 Kimia Medisinal 1 dengan anggota kelompok Nur Ihsani Pertiwi, saya Yuli Fitriani dan Yusuf Firmansyah. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sintesis dan aktivitas diuretik imidazol, thiazol, asetohidrazon. Untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan, di mana diuretik ini merupakan obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Nah, fungsi diuretik itu sendiri yaitu untuk memobilisasi cairan edema, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Dan air melalui pengeluaran urin. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja, di mana obat diuretik ini bekerja dengan mencegah penyerapan garam pada ginjal ataupun natrium dan klorida. Karena garam ini mempengaruhi kadar air yang akan diserap ataupun dikeluarkan oleh ginjal. Sehingga dengan mekanisme ini garam akan ikut terekspresikan atau terbuang dengan air melalui pengeluaran urin. Untuk golongan obat diuretik, yang pertama ada golongan thiazid, kemudian golongan diuretik klub, kemudian diuretik hemat kalium, penghambat karbonat anhidras, dan diuretik osmotik. Baik, boleh dilihat ini jurnalnya seperti ini ya. Ini ada struktur senyawa induk yang mana nantinya akan dibuat struktur senyawa turunan. Kita buat struktur turunan dari A sampai M, di mana akan kita ganti yaitu Y, X, dan R-nya. Baik, untuk slide selanjutnya kita bisa lihat ini ialah struktur senyawa induk sesuai dengan jurnal yang kami dapatkan yang di paling atas ya. Lalu ada beberapa contoh struktur senyawa turunan. Ini ada struktur senyawa 4A, 4L, dan juga 4M. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa posisi X, posisi Y, dan posisi R ini akan tergantikan atau akan diisi oleh beberapa senyawa gitu ya, atau beberapa molekul. Contohnya untuk 4A ini ketika X-nya diganti oleh CH, Y-nya oleh CH, R-nya oleh Cl, sehingga akan seperti nampak pada struktur tersebut gitu ya, dengan nama yang sudah ada tertera di bawahnya. Lalu untuk senyawa turunan 4L, X-nya itu diganti dengan CH3 ya. Lalu Y-nya itu CH dan R-nya itu C6H5 atau bus-benzen. Begitupun senyawa turunan yang 4N. K-nya itu X-nya itu CH, Y-nya itu CCH3, dan R-nya itu C6H5 atau benzen gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah perbedaan antara senyawa-senyawa dari turunan yang kami dapatkan dari jurnal. Lalu ketika ditanya di antara senyawa-senyawa dari 4A dan sampai 4M ini, mana senyawa yang paling bagus gitu ya aktivitasnya daripada senyawa-senyawa lainnya. Ternyata di jurnal disebutkan bahwa senyawa 4L dan senyawa 4M ini lebih unggul daripada senyawa-senyawa lainnya. Dikarenakan kita bisa bandingkan ya antara senyawa 4A dengan 4L dan M ini. Senyawa 4L dan 4M ini memiliki gugus fenil yang tersubstitusi. Dan juga ada 2 metil dan juga 3 metilnya ya. Kita bisa lihat untuk senyawa 4L ini ada 2 metil gitu ya, 6 penil. Nah, ini yang membuat senyawa tersebut lebih unggul atau lebih bagus aktivitas diuretiknya. Lalu pada senyawa turunan 4M itu ada 3 metil dan posisi 6 penil gitu ya. Sehingga senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas
diuretik yang lebih baik, dan ini dibuktikan atau dikonfirmasi dengan tabel yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya mengenai diuretik efek atau aktivitas diuretik pada masing-masing senyawa. Nah, untuk ini adalah hasil dari analis Parmaper. Terdapat beberapa reseptor turunan senyawa 4A. Total 290 reseptor. Diambil 10 teratas. Di sini didapat bahwa senyawa ini tidak hanya untuk diuretik, tapi juga bisa untuk antiinflamasi, anti kanker. Contohnya, kode reseptor antiinflamasi, lalu untuk PDB-ID 2C3I dia sebagai anti kanker, dan PDB-ID 1UKI diindikasikan sebagai antiinflamasi dan untuk analisis RCSB PDB ini adalah hasil dari Parmaper senyawa turunan 4A dengan kode 2AFU PDB-ID. Lalu diklik di pencarian 2AFU, cari, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat dari organismenya apa. Di sini bisa dilihat resolusinya 2,22, lalu bisa juga mencari literaturnya. Ini ialah analisis PDB-SAM, di mana analisis ini ketika awalnya kita masukkan kode PDB ID-nya, lalu kita masuk atau next gitu ya. Selanjutnya lalu muncul Ramachandran plot dan juga beberapa nilai-nilai seperti Mosfefor region dan Distelor region. Oke, Ramachandran plot ini merupakan plot 2 dimensi yang menggambarkan residu asam amino pada suatu enzim. Sehingga Mosfefor region ialah persen residu asam amino pada wilayah yang sangat disukai, sedangkan Distelor region ialah persen residu pada wilayah yang tidak diizinkan. Nilai Mosfefor region yang sesuai syarat ialah lebih dari 90, dan nilai Distelor regionnya ialah kurang dari 0,8%. Menurut persyaratan di atas, senyawa 4A ini memenuhi persyaratan tersebut karena nilai Mosfefor regionnya ialah 491 dan Distelor regionnya ialah 0 gitu ya. Sehingga analisis PDB-SAM ini memenuhi syarat. Untuk selanjutnya ialah analisis Lipinski Rule of 5 atau 5 syarat gitu ya untuk analisis farmakokimia agar mengetahui senyawa tersebut dapat digunakan secara oral ataupun tidak. Yang pertama ada molecular weight atau sering disebut dengan BM ya, dimana nilainya itu harus kurang dari 500. Kita bisa lihat pada tabel tersebut bahwa semua senyawa turunan memenuhi persyaratan tersebut. Ketika BM lebih dari 500, senyawa tersebut tidak dapat berdistribusi menembus membran sel sehingga akan mengganggu absorpsi. Untuk yang kedua ada hidrogen bond donor dengan nilai syaratnya itu kurang dari 5 dan memenuhi juga persyaratannya ya. Hidrogen bond donor ini atau donor ikatan hidrogen di mana senyawa kimia yang mengandung proton untuk disumbangkan. Sedangkan hidrogen bond akseptor itu yang dapat menarik atau menerima proton dari donor. Lalu apa hubungannya hidrogen bond donor dan hidrogen bond akseptor terhadap Lipinski Rule of 5 ini? Ternyata teman-teman, jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen mendeskripsikan bahwa semakin tinggi kapasitas ikatan hidrogen, maka semakin tinggi pula energi yang dibutuhkan agar absorpsi dapat terjadi. Gitu ya. Untuk selanjutnya ada log P. Ketika kita ketahui bahwa P ini ialah koefisien partisi,
Sedangkan log P ini ialah logaritma 10 koefisien partisi, yang dimana nilainya itu harus kurang dari 5 ya. Dan semuanya pun memenuhi persyaratan, di mana ini merupakan perbandingan ukuran perbedaan kelarutan senyawa dalam campuran dua fase yang terlarut pada keseimbangan. Koefisien partisi ini berguna untuk estimasi disolusi obat dalam tubuh gitu ya. Sehingga kita ketahui bahwa semakin tinggi koefisien partisi, maka obat tersebut bersifat hidrofobik atau takut air, sehingga dia akan diserap pada organ yang hidrofobik juga gitu ya. Contohnya ialah di lipid. Sedangkan koefisien partisinya jika rendah, maka obat tersebut bersifat hidrofilik, sehingga diserapnya itu di organ yang hidrofilik juga atau suka air juga, contohnya di serum darah. Untuk yang terakhir ada refraktori molar, di mana refraktori molar ini nilai polarisabilitas dari molekul obat gitu ya. Mungkin semakin tinggi artinya semakin polar ya. Ini yang paling tinggi itu senyawa turunan 4L dan juga senyawa turunan 4M. Kemudian ada analisis ADMET atau adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan juga toksisitas. Nah, uji ADMET ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas absorpsinya, bagaimana distribusinya, metabolismenya, ekskresinya, serta bagaimana toksisitasnya. Nah, untuk yang pertama itu adsorpsi. Nah, pada awalnya ketika kita ingin mengecek atau melihat aktivitasnya bagaimana, nanti itu keluar hasilnya banyak. Namun di sini yang kita ambil untuk senyawa-senyawa yang sering digunakannya. Untuk absorpsi yang sering digunakannya yaitu ada CaCO2 dan intestinal human. Untuk yang pertama ada absorpsi. Nah, yang sering digunakannya itu yang pertama ada CaCO2, di mana CaCO2 ini digunakan untuk melihat kemampuan menembus membran selnya itu baik atau tidak. Senyawa obat itu harus memiliki kemampuan menembus membran sel yang baik agar dapat mencapai target sehingga dapat memberikan aktivitas atau efek. Nah, untuk yang mempunyai membran sel yang baik, nilainya berkisar lebih dari 8 kali 10 pangkat min 6 atau 0,90 ataupun 90%. Untuk yang kedua yaitu ada intestinal human untuk melihat kemampuan senyawa dapat diabsorpsi di dalam tubuh atau tidak. Apabila nilainya melebihi 30% berarti absorpsinya bagus, namun apabila nilainya kurang dari 30% maka absorpsinya kurang bagus. Nah, untuk absorpsi ini dapat dilihat ya bahwa nilainya lebih dari 30% dan untuk CaCO2 nilainya lebih dari 0,90, sehingga dapat dikatakan bahwa absorpsinya dan kemampuan menembus membran selnya itu baik. Untuk yang kedua yaitu ada distribusi, di mana yang sering digunakannya ada VDSS dan BBB permeability. Untuk VDSS yaitu dosis total obat yang perlu didistribusikan untuk memberikan konsentrasi ataupun efek yang sama. Nah, untuk nilai normal VD yang baik yaitu kurang dari 0,45, di mana semakin tinggi nilai log VD-nya maka akan semakin banyak obat yang didistribusikan di jasad. Untuk senyawa diuretik yang kita ambil nilai log VD-nya yaitu baik ya karena kurang dari 0,45 walaupun ada beberapa yang melebihi. Kemudian yang selanjutnya ada BBB permeability yaitu blood brain barrier atau kemampuan obat dalam menembus darah pada otak. Nah, BBB permeability ini merupakan parameter yang paling penting yang harus dipertimbangkan untuk membantu mengurangi efek samping ataupun toksisitas serta untuk meningkatkan khasiat obat yang aktivitas farmakologinya ada di dalam otak. Nah, untuk nilai distribusi yang baiknya yaitu lebih dari 0,3, namun pada tabel nilainya kurang dari 0,3 ya atau bahkan min, berarti dapat dikatakan kurang baik.
Untuk yang keempat yaitu ada ekresi yang digunakannya yaitu retal OCT2 di mana hasilnya itu yes, yang berarti senyawa ini dapat diekspresikan dengan baik. Untuk selanjutnya itu ada toxicity, di mana yang sering digunakannya ada Ames toxicity dan LD50. Ames toxicity untuk melihat apakah senyawa bersifat mutagenik atau tidak, yang sehingga nantinya akan menyebabkan karsinogen. Nah, hasil pada tabel yaitu mengatakan yes, yang artinya iya, bahwa senyawa diuretik ini bersifat mutagenik. Kemudian LD50 atau lethal dose 50, di mana dengan dosis sekian dapat membunuh 50% hewan uji. Untuk yang terakhir yaitu ada parameter hepatotoxicity, yaitu untuk melihat apakah senyawa ini dapat menyebabkan kerusakan hati atau tidak. Jawabannya itu iya, jadi berarti bahwa senyawa diuretik ini dapat menyebabkan kerusakan hati. Seperti yang tadi disebutkan bahwa di tabel ini tersedia aktivitas diuretik gitu ya, dimana akan terlihat bahwa senyawa 4L dan 4M lebih unggul daripada senyawa-senyawa lainnya. Kita bisa lihat dari senyawa 4A sampai 4M dengan dosisnya, lalu diuretik efeknya, lethal dose 50-nya, baik itu secara perolar ataupun secara intraperitoneal. Lalu ada juga obat untuk kontrol positifnya, ada prosemid, hidroflumethiazid, spironolakton, dan juga acetazolamid ya. Kita bisa lihat di dosisnya nih teman-teman, miligram per kilogram. Lalu juga bisa lihat di diuretik efek dan lethal dose-nya. Untuk senyawa 4L dan senyawa 4M, dosis 1 mg dan dosis 0,5 mg saja bisa memberikan diuretik efek yang besar ya. Untuk 1 mg nya itu 300, untuk 0,5 mg nya itu 250. Coba bandingkan dengan yang lain. Ketika ada senyawa 4A dosisnya 20 mg, hanya memberikan dosis efek, hanya memberikan diuretik efeknya itu 120. Lalu 4E ini 5 mg 310 diuretik efeknya ya. Nah, 4L dan 4M ini memang sangat unggul atau bisa dibicarakan lebih baik daripada senyawa turunan lainnya, karena memang ini dari diuretik efeknya semakin kecil dosis tapi memberikan diuretik efek yang besar, itu semakin bagus ya. Untuk NS ini ialah not signifikan, artinya tidak terlalu signifikan sehingga tidak terbaca atau tidak keluar gitu ya hasilnya. Dan lethal dose-nya ini lebih dari 3000, sehingga mempertimbangkan antara lethal dose dan juga dosis dan juga diuretik efeknya, ditariklah kesimpulan bahwa senyawa 4L dan senyawa 4M ini benar-benar bisa dianalisis secara lanjut untuk pengujian aktivitas diuretik ya. Kita bisa bandingkan juga dengan kontrol positifnya ya. Ini bisa dilihat 10 mg furosemid bisa memberikan diuretik efek 490, tidak jauh beda dengan senyawa turunan ya. Padahal hanya diberikan dengan dosis 1 mg dan 0,5 mg. Untuk kesimpulannya, diuretik adalah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Senyawa diuretik yang kami analisis memenuhi analisis Lipinski Rule of 5. Senyawa turunan 4L dan 4M lebih menjanjikan dalam pengujian aktivitas diuretik.